Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya Aditya Fajar akan membawakan materi tentang pembuatan sertifikat. Mungkin untuk awalan, untuk media pembuatan sertifikat itu ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Contohnya aplikasinya itu mungkin untuk editing itu CorelDRAW, Adobe Photoshop, ataupun pakai Canva itu juga bisa. Tapi untuk aplikasi utama saya itu biasanya menggunakan CorelDRAW. Jadi untuk proses pembuatan nanti saya akan menggunakan CorelDRAW ya teman-teman. Terus untuk jenis sertifikat sendiri itu ada beberapa jenis dalam suatu kegiatan kepanitiaan. Untuk sertifikat itu ada sertifikat peserta, sertifikat panitia, dan juga sertifikat pembicara. Nah, itu sebenarnya semuanya hampir sama. Yang bedakan cuma mungkin untuk sertif pembicara itu agak dibedakan untuk desainnya. Maksudnya untuk sertifikat panitia sama peserta itu kan biasanya desainnya sama, sedangkan untuk desain pembicara itu kalau bisa dibedakan. Soalnya itu kan emang buat pembicara gitu loh. Jadinya kalau bisa desainnya itu harus dibedakan dari panitia atau peserta. Ya untuk membedakannya itu nggak melulu harus beda banget, itu enggak. Mungkin cuma dibedain tata letaknya ataupun warnanya mungkin masih sama, dibedakan tata letaknya aja, itu nggak apa-apa. Yang penting ada perbedaan dari pembicara sama panitia atau peserta seperti itu. Mungkin untuk pengantar cukup itu aja. Mungkin langsung aja untuk proses pembuatan ya. Di sini untuk proses pembuatannya sebenarnya cukup insya Allah cukup mudah sih di teman-teman. Mungkin pertama new document kalau pengguna CorelDRAW ya. Kalau untuk pengguna Photoshop atau lainnya sebenarnya tinggal menyesuaikan, tergantung dari teman-teman nyamannya pakai apa. Jadi kreativitas itu bebas kok teman-teman, jadi kalian bisa pakai apa aja gitu. Nah, untuk buatan sertifikat ini kan ada beberapa aturan. Nah, di sini kita harus mengacu pada SOP ya teman-teman, SOP dari UPPM itu sendiri, SOP KAMA, yaitu dengan font kertas A4 dengan isi alignment center. Mungkin untuk itu ini kan sudah size-nya, dari size-nya mungkin sudah A4 sudah benar. Terus untuk ukurannya ini ada portrait sama landscape, jadi kita pilih yang landscape. Untuk namanya terserah ya teman-teman, mungkin bisa namanya sertifikat UPPM gitu ya teman-teman. Nah, untuk aturan lainnya kan sebenarnya ini nggak usah diubah, nggak apa, langsung kita oke aja. Nah, ini sudah ada tampilan ini ada lembar kosong yang bakal kita pakai. Nah, untuk yang paling pertama untuk CorelDRAW itu kita harus buat layer. Nah, untuk layernya di bagian sebelah kiri kita untuk alatnya pakai sebelah kiri semua. Dan mungkin di Photoshop juga sama. Mungkin kita pilih yang rectangle tool yang bentuknya kotak, lalu kita sesuaikan ke layernya. Kita buat layer baru. Nah, setelah ini kan udah. Terus sekarang kita fokusnya ke menu utama ini ya teman-teman. Untuk desain sebenarnya tergantung dari kalian sih, sebenarnya kalian pengennya gimana itu terserah, jadi ya sekreatifnya aja. Mungkin aku bakal buat gini. Terus gini lagi. Terus lagi. Mungkin agak kurang ke atas. Kita majukan lagi.
Oke teman-teman. Nah udah, sekarang kita bisa buat warnanya. Untuk ini sebentar, kita buat merah. Terus ini kita buat warna, bisa kita custom. Nah untuk warna ini mungkin kita bisa pakai warna abu seperti ini. Dan untuk menghilangkan garis tepinya bisa kita pakai none. Nah ini otomatis hilang semua. Nah seperti ini. Lalu untuk mencocokkan ke layar itu kita bisa menggunakan objek power slip, langsung please. Lalu kita seperti ini teman-teman. Jadi otomatis objek yang kita buat di luar layar itu otomatis kebuang, udah nggak kelihatan. Jadi cukup ini. Nah mungkin biar bisa kelihatan lagi, bisa kita klik lagi. Nah seperti ini. Nah mungkin seperti ini, kita bisa copy sebentar, lalu bisa kita pindahkan ke atas seperti itu teman-teman. Nah setelah kita seperti ini. Kenapa saya menggunakan warna abu-abu ini? Sebenarnya biar mengejar efek bayangan aja sih teman-teman. Sebenarnya bisa menggunakan tools juga, sebenarnya bisa. Mungkin setelah ini kita buat sedikit lagi ya, buat ini. Atau enggak, jangan pakai ini deh, kita pakai ini. Nah sebentar. Nah untuk melepasnya kita tarik ke pojok, lalu kita bagian smooth. Salah. Maaf gak jadi teman-teman, kita buat jangan kotak lah ya, kita buat seperti ini aja, lalu kita hilangkan dulu. Nah kita jangan lupa pakai warnanya cukup merah aja, warna merah ini. Untuk warna ya segini aja ya. Nah untuk itu kita kopas lagi, lalu kita paste, lalu kita tarik ke sini. Nah untuk ini kita bisa buat bayangan di bagian drop shadow tools. Kita bisa sini.
kita salah bagian sini. Nah, untuk arahnya bisa kita arahkan seperti ini. Nah, sebenarnya udah cukup. Mungkin langsung aja ke bagian kata-katanya. Kita bikin simpel aja teman-teman, karena takut kehabisan waktu juga. Yang pertama kita bikin kopnya. Kop sertifikat tuh untuk di SOP kita gunakan data nama fakultas, terus nama UKM, syarat, lalu untuk sekretariatnya sebentar. Ini kita kopas saja dari SOP nya. Kita oke saja. Nah, karena mungkin ada sedikit perbedaan font, kita harus samakan dulu fontnya. Bisa kita gunakan super black. Ternyata teman-teman agak loading seperti ini. Bentar. Nah, jangan lupa lainnya kita buat center. Seperti ya teman-teman, bentar. Nah, mungkin seperti ini. Untuk bagian ininya kita bisa import untuk filenya bisa disiapkan. Mungkin saya lupa menaruhnya di bagian video. Nah, ini kita bisa importkan untuk filenya. Nah, jika kebesaran bisa kita kecilkan sesuai disesuaikan. Nah, untuk WMS di logonya kiri.
kita usahakan untuk ukurannya harus sama ya teman-teman. Lalu kita buat garis di bagian ini, kita buat 2 point line. Nah, 2 point ini untuk membuat garis lurus ya teman-teman. Bentar. Nah, seperti ini. Sudah, lalu bisa kita besarkan, mungkin satu saja. Nah, sudah, kita geser. Nah, teman, lalu kita masuk ke bagian isinya. Pertama, sertifikat dengan font, oh yang lupa belum. Oh, sebentar teman-teman, kita cari font yang cocok ya. Mungkin maaf, bentar. Nah, sebenarnya kemarin juga saya sudah buat sertifikat di sini. Blue script. Kok gak beda ya? Coba kita kopas di sini aja. Nah, kita gunakan fontnya yang ini. Lalu kita masukkan nomor SK-nya. Nah, untuk nomor SK ini kayaknya kita minta ke sekum atau sekretaris panitia. Itu kita letakkan di bawah sertifikat, lalu kita masukkan lagi, diberikan pada, sebentar, untuk kita buat lagi, mungkin namanya siapa ya, nama dia sebagai, kita buat lagi sebagai panitia dengan kegiatan pelatihan desain kelas, terus tema acara, jangan lupa untuk center.
nama mungkin bisa dibesarkan dan bisa diberi bold sebagai seperti ini. Lalu untuk tempatnya ini Surakarta, tanggal 26 April 2021. Ini ya teman-teman. Lalu untuk nah setelah ini mungkin kita bisa untuk datangan ya, mungkin datangan bisa kita impor dulu filenya. Di bagian ini, nah kita harus siapkan dulu untuk datangan dan stempelnya. Gimana datangan, kita impor dua-duanya. Nah, yang pertama datangan ya, untuk menghilangkan background di sini kita bisa gunakan outline trace yang baik, terus kita pilih bagian logo. Setelah itu otomatis di Coreldraw akan menghilangkan background dari tanda tangan tersebut ataupun tanda tangan dari ataupun file dari stempel. Nah seperti ini. Nanti untuk yang masih ada kita bisa hilangkan secara manual. Oke, yang pertama untuk filenya kita hapus dulu. Nah lalu kita harus kita pisahkan dulu objeknya menggunakan ungroup object seperti teman-teman. Nah setelah itu bisa kita hilangkan menggunakan menu delete. Sampai semuanya benar-benar habis. Nah untuk bagian ini kita harus teliti ya teman-teman, takut jangan sampai kita hapus yang bagian tangannya. Nah setelah ini baru kita ini lagi, lalu kita gabungkan lagi. Nah seperti ini. Lalu yang kedua untuk yang ini juga untuk stempel, outline trace, logo. Nah kita tunggu sebentar prosesnya apakah support. Nah udah otomatis semua ini udah. Nah setelah itu kita posisikan sesuai jabatan. Nah mungkin bisa kita hapus, tanda tangan bisa kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah karena udah sesuai seperti ini, mungkin untuk bagian stempel kita bisa naikkan ke atas bagian order to front back. Nah seperti ini teman-teman. Mungkin biar agak kelihatan, agak kita geser. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk namanya biasanya itu kan namanya ketua panitia untuk bagian kiri, ketua panitia. Mungkin agak kita kecilkan. Sebentar. Ketua panitia. Nah untuk bagian nama mungkin agak khususnya itu mungkin mana saja itu ya, jadi bingung. Kita Fajar.
Terus untuk khusus nama itu kita harus bold, lalu kita underline dan kita masukkan name C3. Mungkin bisa kita sesuaikan, kita jangan lupa untuk bold juga. Sepertinya teman-teman. Nah untuk seterusnya mungkin hampir sama untuk bagian ini ketua panitia, lalu bagian ini ketua umum, lalu untuk gubernur, lalu selanjutnya gubernur mahasiswa FIK, lalu untuk yang bagian paling kiri itu dekan FIK UMS. Seperti itu teman-teman untuk urutan tanda tangannya. Mungkin sini kita saya nggak contohkan karena takut kubur waktu juga, mungkin sebenarnya bersama semua nih langkahnya. Nah mungkin untuk sedikit mungkin kita bisa ubah warnanya, nggak harus putih, tergantung selera teman-teman. Mungkin bisa kita ubah seperti ini. Warnanya mungkin juga bisa kita kombinasi ya. Nah untuk penggunaan font sebenarnya itu bebas. Penggunaan font dalam sertifikat itu nggak harus pakai font ini enggak. Yang penting kelihatan di tampilan bisa terlihat jelas dan terlihat menarik ataupun cocok dipadukan dengan warna yang kita pilih, seperti itu teman-teman. Nah mungkin untuk warnanya bisa kita pakai warna merah, kita warna merah lagi. Gimana ini? Nah seperti teman-teman. Nah untuk bagian nama mungkin bisa kita bold agar terlihat jelas dan untuk sebagai nah untuk nama acara dan tema acara bisa kita bold juga agar terlihat jelas, dan untuk tanggal dan tempat itu bisa kita letakkan di bagian ini, dan ukuran fontnya bisa kecil. Nah untuk ukuran font semuanya sebenarnya itu tergantung tergantung tampilan juga, seperti fontnya tadi. Untuk ukuran juga tergantung kalian cocoknya itu berapa, itu tergantung. Nah lalu sebenarnya udah selesai sih untuk pembuatan sertifikat yang sangat simpel sekali ini, sangat sederhana. Mungkin dari teman-teman bisa dicoba juga di rumah kalian masing-masing, nanti bisa kalian coba sendiri sekreativitas kalian. Pasti masih yakin kok kalian tuh pasti bisa lebih bagus, lebih lebih baik lah dari untuk desain-desain sertifikat itu. Pasti kalian punya ide atau kreativitas yang lebih tinggi kok, masih yakin. Nah untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sertifikat itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama itu kita sesuaikan dengan tema acara. Tema acara itu sebenarnya sangat penting untuk ide awal pembuatan desain kita. Nah lalu yang kedua itu untuk warna juga harus kita selaraskan dengan tema. Ya sebenarnya nggak harus benar-benar sesuai, tapi kalau bisa warna yang kita gunakan dalam sertifikat itu harus berhubungan sama tema kegiatan yang akan dilakukan, seperti itu teman-teman. Nah untuk pemilihan warna sertifikat itu tergantung dari yang bagian editingnya sih. Itu biasanya kita nggak bagian misal PDD itu nggak nentuin harus warna apa, itu nggak, tergantung dari yang ngedit itu pengen warna apa, yang penting sesuai dengan temanya, seperti itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya yang penting yaitu kita harus sesuaikan dengan SOP ya teman-teman. SOP sertifikat itu yang biasanya yang punya itu sekretaris umum. Nah kita bisa pacuannya harus menggunakan SOP dari sertifikatnya UPPM, seperti itu teman-teman. Nah mungkin dari format, kepala, kop surat, lalu logo MS, menyertakan garis hitam, tanggal sertifikat, lalu untuk nomor sertifikat ini kita langsung kita mintanya langsung ke Sekum ya, jangan buat sendiri. Jadi kita minta ke Sekum untuk nomornya, nanti pasti langsung jadi seperti ini, seperti nomor
ini nomor titik 2 lalu 001 sampai 2021 seperti itu teman-teman. Nah untuk nomor lalu ini kita bisa perhatikan, lalu untuk tanda tangan. Nah tanda tangan seperti yang saya jelaskan tadi harus menggunakan nama dan title. Untuk yang mungkin titlenya bisa yang dari dekan, lalu dengan harus ada underline dan bold atau garis bawah sama huruf tebal, lalu dengan harus disertakan NIM, NIP atau NIK ditulis dengan bold di bawah nama plus title tadi. Nah mungkin urutannya juga sama. Nah untuk tanda tangan ada beberapa perbedaan. Untuk peserta atau panitia biasa itu tanda tangannya ada dekan, gubernur, ketua umum sama ketupat. Ketua panitia itu lengkap ada 4. Sedangkan khusus untuk ketua panitia itu hanya ada 3, yaitu dari ketua umum, lalu gubernur mahasiswa FIK sama dekan FIK. Nah jadi untuk sertifikat ketua panitia kita tidak mencantumkan ketua panitianya sendiri, jadi cukup dari 3 ini aja. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tanda tangan sertifikat yang ketua umum itu juga ada 3, yaitu yang pertama penanggung jawab kegiatan atau ketua panitianya itu sendiri, gubernur mahasiswa FIK sama dekan FIK UMS. Betul ya teman-teman. Mungkin sebenarnya cukup itu aja sih yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sertifikat kegiatan. Maaf agak salah file. Nah untuk bagian nama sama tanda tangan sama stempel itu biasanya itu kan bagian itu tugasnya dari si kesekretariatan. Nah untuk itu mungkin kita bisa kosongin ya. Untuk dari PDD kan mungkin harus membuat template-nya seperti ini dari desain background sama tulisan ini yang buat itu PDD. Nah untuk bagian nama panitia atau nama peserta kita kosongin dulu, kita berikan space untuk diberikan ke kesek, lalu bagian tangan sama stempel juga dari kesek. Seperti itu biasanya seperti itu teman-teman. Mungkin udah itu aja. Nah untuk cara menyimpannya mungkin bisa kita bagian file lalu export. Kita masukkan setelah ke bagian mana, lalu untuk formatnya mungkin bisa PNG ataupun PDF, terserah, yang penting terlihat jelas. Nah untuk saran saya untuk bagian PDF itu coba dijelaskan, tapi kalau untuk kalau pengen save ke gambar itu saran saya itu PNG, karena PNG itu kan kualitasnya itu lebih tinggi daripada JPG atau JPEG. Nah kita bisa gunakan PNG, lalu kita namakan terserah, lalu kita ekspor. Sebentar ya teman-teman, agak lemot. Kita tunggu. Nah setelah muncul tampilan preview di sini, mungkin untuk menunya ini kita abaikan aja. Ini udah benar, langsung kita oke. Nah ini karena agak loading bisa kita oke. Nah nanti otomatis akan muncul di bagian sini. Kita tunggu ya teman-teman, maaf agak loading. Atau enggak mungkin bisa kita save, coba kita save ke bentuk format yang lain juga. Coba kita ke PDF. Agak mungkin juga loading. Nah kita oke. Nah seperti ini teman-teman. Coba kita lihat. Oh masih belum. Maaf.
Maaf ya teman-teman, agak lama mungkin karena memang laptopnya sudah agak lemot. Nah, ini teman, untuk untuk output atau eksportan dari Color Drill tadi sudah jadi. Untuk ini nanti semisal acaranya online, tinggal kita berikan ke Kesep untuk dimasukkan untuk nama panitia atau nama peserta sama tangan dan lain-lain. Sedangkan jika semisal oven ya bisa bisa sebelum kita masukkan ke ke percetakan, biasanya juga harus kita kelupaan. Nah, untuk pembuatan sertifikat pasti ada revisi teman-teman. Jadi sebelum kita kirim ke Kesep, kita kirimkan ke forum terlebih dahulu, lalu mungkin dari koordinator tiap si nanti baru memberikan revisi. Nah, untuk revisi kalian sabar-sabar ya teman-teman, untuk yang masuk ke kepanitiaan ke bagian PDD, apalagi ke bagian editing seperti ini, jangan biasakan lah, ini ya, biasakan kalau revisi pasti ada, mungkin revisi dari font ataupun dari harus diterima ya teman-teman. Mungkin udah itu aja untuk materi pembuatan sertifikat kali ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan nanti ya untuk bagian sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.